Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noviandri Hermawan, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Ciami. Dalam kesempatan kali ini, tentunya saya tidak akan membahas mengenai pemadam kebakaran atau apapun tentang ilmu pemadam kebakaran. Yang akan saya bahas adalah materi dari Bapak dosen Dr. Arif Hadianto, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan Negara Sektor Publik. Dan judul materi yang akan saya bahas yaitu peran pemerintah dalam perekonomian negara. Dan sebelumnya saya informasikan bahwa dalam materi ini saya mengutip dari beberapa narasumber, yaitu tentunya dari materi-materi yang diberikan oleh Bapak dosen sendiri, kemudian dari makalah yang dibuat oleh salah satu mahasiswa di perguruan tinggi, kemudian dari internet. Oke, langsung saja tidak berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan. Let's go. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Seperti tadi di pembuka saya sampaikan, kita akan membahas peranan pemerintah dalam perekonomian negara. Namun sebelumnya saya sampaikan atau saya informasikan terlebih dahulu bahwa kita harus mengetahui dulu apa itu pemerintah, kemudian apa itu perekonomian. Nah, di sini pemerintah sendiri adalah penyelenggara negara dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian perekonomian atau sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Kemudian kita ketahui bersama, itu tadi saya sampaikan ada tujuan bersama. Kita mengetahui tujuan bersama di mana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan ekonomi daerah dan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Kemudian peran penting pemerintah dalam memperhatikan ekonomi negara adalah yang kita ketahui seperti cara mengatur anggaran penerimaan negara, kemudian kebijakan dalam mengatasi eksistensi negatif dan berbagai hal yang lain. Kemudian kita harus mengetahui juga apa itu kebijakan pemerintah. Sebelum kita membahas peran dan fungsi pemerintah di sini, ada baiknya kita juga harus mengetahui kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini diterapkan oleh pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan pemerintah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi, diperlukan juga kebijakan non-ekonomi seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Peran pemerintah menurut perspektif konvensional seperti disinggung di muka pemerintah adalah penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tadi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Mensejahterakan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Di samping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan penghasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat juga memerlukan investasi, baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana mendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Kemudian, fungsi pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fungsi stabilisasi.
seperti namanya, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kemudian ada fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Dan yang ketiga ada fungsi distribusi, seperti namanya, fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Kemudian kita harus mengetahui juga peranan pemerintah dalam perekonomian negara, yaitu ada namanya intervensi pemerintah. Kegagalan pasar atau market failure adalah istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi dan pembagian sumber daya yang optimum. Intervensi pemerintah itu ada dua, intervensi pemerintah secara langsung, kemudian ada intervensi pemerintah secara tidak langsung. Intervensi pemerintah secara langsung yaitu ada penetapan harga minimum, di mana penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk-produk pertanian, misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau orang pihak yang membeli dengan harga semurah mungkin dan dijual kembali dengan harga yang terlalu tinggi. Dan kemudian di sini ada penetapan harga maksimum tentunya. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah itu bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Kemudian ada intervensi pemerintah secara tidak langsung. Di sini juga ada dua, yaitu ada penetapan pajak dan pemberian subsidi. Penetapan pajak ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor agar barang-barang produk dalam negeri ini dapat bersaing atau dapat membeli produk dengan harga yang relatif lebih rendah. Kemudian di poin kedua yaitu pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melakukan pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah supaya mengendalikan harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Demikian materi yang dapat kita bahas dalam video kesempatan kali ini. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.